Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Mata kuliah Etika Profesi pertemuan ke-13 minggu kemarin ya, kita membahas tentang asas-asas standar kualifikasi kerja nasional Indonesia. Nah, detail-detail tentang standar kualifikasi kerja nasional Indonesia selanjutnya akan kita bahas di slide berikutnya. Sebelum kita memulai pembahasan lebih detail, bisa dilihat di sini harus ini ya, nanti di akhir materi kalian buat kesimpulan, bisa diisi di kolom komentar kesimpulan dari materi ini apa gitu. Oke. SKKNI. Apa itu SKKNI? Saya mengambil dari website SKKNI Kemnaker ya, bisa dilihat di sini, saya cantumkan linknya. Standar kualifikasi kerja nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang relevan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut lagi, SKKNI itu dikembangkan melalui konsultasi dengan industri yang terkait gitu. Jadi masing-masing industri itu SKKNI-nya akan berbeda-beda. Hal itu untuk memastikan kesesuaian kebutuhan di tempat kerja mereka masing-masing. Nah, SKKNI ini digunakan terutama untuk merancang dan mengimplementasikan pelatihan kerja. Jadi melakukan asesmen atau penilaian keluaran pelatihan, lalu asesmen tingkat keterampilan dan keahlian terkini yang dimiliki oleh seseorang. Nah, SKKNI ini ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. SKKN itu seperti yang tadi saya bilang, jadi sesuai dengan industri masing-masing. Nah, saya akan membahas lebih detail tentang industri kita ya, jadi di bidang desain grafis dan desain komunikasi visual. Itu seperti apa SKKNI-nya. Nah, ini sumber yang sama, jadi saya ambil dari SKKNI Kemnaker tadi .co.id. Itu berdasarkan SKKNI untuk bidang desain grafis dan desain komunikasi visual ini dikeluarkan tahun 2016, nomornya nomor 301 ya, jadi SKKNI 2016-301. Nah, penetapan SKKNI kategori ini itu untuk aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis lainnya di bidang desain grafis dan desain komunikasi visual. Jadi latar belakang SKKNI bidang ini, bidang desain grafis dan komunikasi visual, itu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi selain pendidikan yang sebagai sumber penyedia sumber daya manusia tadi, diperlukan juga rumusan standar kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan industri gitu. Jadi bukan hanya pendidikan, tapi juga harus ada standar kualifikasi di industri nanti bagaimana. Nah, standar kualifikasi kebutuhan kualifikasi SDM tersebut diwujudkan ke dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, yang merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki orang-orang atau seseorang yang akan bekerja di bidang tersebut. Nah,
desain grafis atau komunikasi visual itu apa gitu ya. Jadi seseorang yang mempunyai keahlian merancang solusi komunikasi visual melalui program identitas, informasi, dan persuasi yang sesuai tujuan yang ditetapkan pemberi tugas kepada khalayak sasarannya dengan menggunakan media konvensional itu yang berbasis cetak atau non konvensional atau non cetak. Itu berdasarkan SKKNI 2016-301 tadi. Lalu di SKKNI ini juga dijelaskan ya lebih detail, lebih rinci. Nanti akan saya share di e-learning untuk SKKNI 2016-301 tadi. Jadi peta profesi desain grafis atau desain komunikasi visual ini ada 3 fungsi penting pada peta profesi. Jadi untuk informasi ya, to inform, to identify, identifikasi, dan untuk persuasi. Jadi 3 komponen fungsi penting di peta profesi desain grafis atau desain komunikasi visual. Lalu fungsinya itu tadi ya, memberikan informasi, mengidentifikasi, dan membujuk atau mempersuasi dengan menggunakan media grafis, baik itu berbasis cetak, media digital, dan environmental ya, lingkungan. Jadi ini medianya kalau kalian lihat. Jadi di sini profesinya desain grafis, SKKNI desain grafis atau desain komunikasi visual. Lalu ini medianya, media ada grafis, ada media digital, ada lingkungan. Lalu fungsinya adalah mempersuasi, memberikan informasi, dan mengidentifikasi. Lalu ketiga jenis media tadi, media itu yang ini ya, yang grafis, media digital, dan environment ini itu bisa digunakan secara sendiri-sendiri ataupun secara terpadu. Dan adapun lingkungan profesi terbagi menjadi profesi yang lebih umum, biasanya disebut dengan desainer grafis atau komunikasi visual. Dan nah ini yang maksudnya desainer grafis atau komunikasi visual. Dan yang lebih spesialis lagi seperti desainer brand, lalu pengarah seni, desainer publikasi, desainer kemasan, desainer web, UI UX, lalu animator, desainer games, dan lain sebagainya. Ini yang di lingkaran terluar ini jenis profesinya ya. Nah kalau yang di sebelumnya ini tuh seperti istilahnya ruang lingkupnya. Jadi identifikasi, persuasi itu ya ini, misalnya identitas visual berupa identitas visual, iklan, publikasi, bisa material promosi, kemasan, dan lain sebagainya. Di tiga kolom ini, 3 lingkaran kedua terluar. Nah yang ini adalah jenis pekerjaannya. Lalu ini peta industri yang terkait bidang desain grafis atau desain komunikasi visual. Nah, peta industri ini kalau kalian lihat di samping ini adalah penggambaran industri-industri di mana pada umumnya seorang desainer grafis atau komunikasi visual itu dibutuhkan keberadaannya. Jadi bisa media ya, ini ada media, ada barang konsumsi, lalu teknologi informasi, telekomunikasi, komunikasi pemasaran, kemasan, desain, dan percetakan. Pada industri-industri tersebut jadi banyak dibutuhkan jasa desainer grafis atau komunikasi visual. Sebagai desainer yang bekerja di studio desain,
atau butik kreatif, biro iklan atau agensi, sebagai desainer lepas atau freelancer, maupun menjadi desainer in-house. Nah, kebutuhan akan desainer grafis atau komunikasi visual yang kompeten itu untuk menunjang industri-industri terkait yang saling terkait itu sangat besar gitu ya. Jadi kebutuhan profesi desainer grafis atau desainer komunikasi visual ini sangat dibutuhkan oleh industri karena terkait dari bidang-bidang yang ini, yang melingkupi di bidang ini. Apalagi juga sudah memasuki era pasar bebas ASEAN dalam kerangka MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga perlu adanya standar yang dapat menjadi acuan untuk tenaga kerja dalam profesi ini, baik dalam posisinya untuk menentukan jenjang ketenaga kerjaan maupun dalam perencanaan pendidikan penunjangnya, supaya itu tadi terjadi sinkronisasi atau saling berhubungan antara pendidikan dengan dunia industri dalam memenuhi sumber daya manusianya. Nah, oleh sebab itu dalam kompetensi desain grafis atau desain komunikasi visual ada hal-hal yang harus dikuasai sebagai istilahnya prakondisi sebelum kita bekerja gitu. Jadi yang pertama adalah sikap kerja atau attitude. Itu bekerja sebagai penunjang bidang komunikasi, membutuhkan manusia yang sadar akan tugasnya sebagai pengantar pesan atau informasi. Jadi hal tersebut itu menyangkut beberapa hal seperti apa yang akan diinformasikan, itu yang pertama. Lalu siapa halayak yang akan kita tuju, dan selanjutnya yang terakhir apa tujuan yang diharapkan. Nah, dari ketiga hal tersebut itu tingkat kerumitannya akan berkembang sejalan dengan makin kompleksnya masalah komunikasi yang akan desainer hadapi gitu. Lalu yang kedua adalah pengetahuan, keterampilan dan kepekaan. Dalam bidang desain grafis, beberapa pengetahuan dasar, kesenirupaan umum dan keterampilan atau kepekaan khusus itu perlu diperoleh sebelum terjun ke lapangan kerja gitu. Dan itu biasanya kita dapatkan dari selama kita menempuh pendidikan gitu ya. Dan saat kita seperti magang atau kerja profesi, kerja praktek, itu pasti skill kita akan diasah di situ gitu. Nah, hal ini itu untuk menyamakan tadi ada pengetahuan, keterampilan dan kepekaan mengenai elemen desain gitu. Lalu dan ada kepekaan juga terhadap prinsip desain. Kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam tipografi, memiliki keterampilan menggambar dan kepekaan pada unsur gambar, memiliki keterampilan mengoperasikan perangkat lunak desain grafis, memiliki pengetahuan dasar fotografi, lalu pengetahuan dasar motion graphic, pengetahuan dasar audiovisual, pengetahuan dasar website, dan pengetahuan produksi dan teknologi produksi. Itu tadi item-item yang diasah dalam pengetahuan dan keterampilan serta kepekaan di sini. Lalu yang terakhir ini kreativitas. Nah, bidang desain grafis atau desain komunikasi visual ini
menuntut hasil yang bukan hanya benar ya, jadi bukan cuman betul dan sesuai tujuan komunikasi, tetapi juga karya yang menampilkan keunikan dan kesegaran gagasan. Hal ini penting karena yang pertama, pada dasarnya manusia itu selalu menuntut hal baru untuk menghindari kebosanan. Lalu yang kedua, dalam era banjir informasi seperti yang kita alami saat ini, tiap orang itu menerima sedikitnya 7.000 informasi per hari. Jadi pesan yang tidak unik atau yang tidak informatif itu atau tidak menarik itu akan ditelan dengan informasi-informasi yang baru lagi gitu. Jadi sehingga dalam kondisi ini kreativitas seorang desainer grafis ini menjadi sangat dibutuhkan. Lalu penggunaan SKKNI ini yang pertama untuk institusi pendidikan dan pelatihan, seperti yang bisa lihat di sini, memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum, lalu sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Lalu yang kedua, untuk dunia usaha atau industri dan penggunaan tenaga kerja, yang pertama adalah membantu rekrutmen, lalu membantu penilaian unjuk kerja, membantu dalam menyusun uraian jabatan, lalu yang terakhir membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha atau industri. Dan penggunaan SKKNI yang terakhir itu untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi. Yang pertama sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. Dan yang kedua adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Jadi itu tadi 3 penggunaan SKKNI di bidang desain grafis atau desain komunikasi visual. Nah, kita masuk ke dalam intinya. Jadi di dalam SKKNI desain grafis atau desain komunikasi visual ya, sumbernya di sini ya, SKKNI 2016-301 itu ada 3 poin besar. Jadi yang pertama adalah pemetaan kompetensi, lalu daftar unit kompetensi, dan uraian unit kompetensi. Oke, yang kita bahas pertama adalah pemetaan kompetensi. Nah, pemetaan kompetensi di sini saya capture ya. Jadi di dalam SKKN ini terbagi jadi ada 4 kolom. Jadi yang pertama adalah ada tujuan utama, lalu fungsi kunci, fungsi utama, dan fungsi dasar. Bisa dibaca di sini. Jadi dijelaskan dengan detail pemetaan kompetensi dari desainer grafis dan atau desain komunikasi visual. Nanti ini akan saya share filenya, jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, nah di selanjutnya ini ada daftar unit kompetensi. Nah, daftar unit kompetensi ini ada 18 item. Jadi 18 item ini bisa dilihat di sini ya, ada kode unit dan judul unit kompetensi. Jadi seperti mengaplikasikan prinsip dasar desain, menerapkan prinsip dasar komunikasi, dan seterusnya. Nah, di uraian unit kompetensi itu dibahas lebih detail lagi. Seperti yang dilihat di sini, itu kita ambil contoh nomor 1, kode unit sekian. Ini adalah mengaplikasikan prinsip dasar desain. Nah, di sini muncul kode unit, lalu judul unitnya adalah mengaplikasikan prinsip dasar desain. Lalu ada deskripsi unitnya. Nah, unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan prinsip dasar desain. Lalu dibahas lebih detail. Di drop down lagi ada elemen kompetensi, lalu ada kriteria unjuk kerja, dan ini
ada cukup ada 4 poin, di sini. Lalu tiap poinnya dibagi lagi menjadi beberapa poin, ya bisa dibaca lagi di PDF nanti yang akan saya share. Lalu di sini ada batasan variabel. Batasan variabel ini terdiri dari konteks variabel, lalu peralatan dan perlengkapan, peraturan yang diperlukan, dan norma dan standar. Nah, ini konteks variabel. Ini ada dibagi lagi menjadi poin-poin, bisa dibaca lebih detail lagi sampai dari poin 1.1 sampai 1.7. Lalu ada perlengkapan dan peralatan dan perlengkapan. Nah, ini yang apa saja yang harus istilahnya dimiliki, ya, harus ada sebagai penunjang dari kompetensi ini. Lalu ini peraturan yang diperlukan tidak ada, norma dan standar tidak ada. Nah, lalu ada panduan penilaian. Panduan penilaian ini berisi konteks penilaian, persyaratan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, sikap kerja yang diperlukan, dan aspek kritis. Nah, itu bisa dibaca lebih detail lagi. Nah, ini di PDF yang akan saya berikan itu akan dibahas satu-satu. Ini ya, kode unitnya per item ini akan dibahas lebih detail. Nah, ini saya ambil di yang saya sampaikan di sini. Saya hanya mengambil contoh satu saja. Nanti teman-teman bisa baca lagi sampai poin di nomor 18. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semua file nanti akan saya share di e-learning. Silahkan diakses, silahkan dipelajari, dan dibuat kesimpulan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.